Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, amin. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Mengabdilah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan, Dia adalah Allah, Dia yang menjadikan kita dan kita ini miliknya. Kita ini umatnya dan domba-domba gembalaannya. Masuklah ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dengan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya kekal selama-lamanya dan kesetiaannya dari generasi sampai kepada generasi. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau Allah yang baik. Dari generasi sampai kepada generasi kami percaya Engkau akan memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini Bapa. Bebaskan roh kami untuk memuji Engkau Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Bertahtalah Engkau di dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami bersyukur, haleluya. Amin. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kita menaikkan hormat kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Memuji Dia masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja. Sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat Tuhan, memuji Dia, memuji. Kami berikan pujian kami Tuhan, haleluya. Tinggikan namanya, oh Yesus, Raja. Kau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, katakan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan sembahlah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Sekali lagi, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Sembahlah Tuhan, haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sebab Dia adalah Raja, amin. Dia adalah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan, aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja, haleluya. Aku anak Raja, engkau
semua anak. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Sorak-sorai untuk Tuhan. Dia Raja kita yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau nyatakan bahwa kami mau tertuju kepada Engkau Allah. Mata kami, hidup kami, semuanya kami mau arahkan kepada Engkau Yesus. Amin Tuhan. Kami mau belajar mengikuti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hidupku kami mau serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan.
menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Yesus. Senangkan hati-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, amin Tuhan. Senangkan hatiku, hanya itu benar Tuhan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Senangkan, yes Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji. Haleluya. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar nama-Mu. Benar Tuhan, besar dan kudus Engkau Yesus. Haleluya. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidup. Haleluya Bapa. Ku mengasihi-Mu sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu Tuhan. Yes rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Dengan segenap kekuatan-Mu, nyatakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Haleluya. Rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu
kasih Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu besar atas kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan, amin Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, haleluya, ku naikkan syukur, haleluya. Dan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Mahal karena kasih-Mu Tuhan, dan terindahkan karena kasih-Mu yang selamatkanku, memulihkan dan menebus hidupku.
katakan kau maha mulia. Maha mulia, yang terindah kau Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Mari kita mengangkat tangan saudara. Pujian, berikan pujian hormat, kemuliaan bagi Yesus. Oh, gunung-gunung, laut bergelor, mendengar nama-Mu. Katakan ku bersuka. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasih Kau Tuhan, Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian kuasa bagi Raja. Gunung sunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas lebih semangat saudara. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Oh, katakan nyanyi, nyanyi bersorak bagi Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Berikan pujian, hormat kita kepada Tuhan Yesus. Oh, Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, dengar nama-Mu. Ku bersuka atas amin Yesus. Haleluya. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu ya dan amin. Kemuliaan Tuhan memenuhi umat-Mu, gereja-Mu. Pagi ini kami datang dengan sukacita yang besar. Pagi ini kami datang dengan kerinduan yang besar untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadah raya ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk kami. Dan kami telah memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan memberikan hati kami yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanah yang subur yang akan ditaburi dan ditaburi oleh firman-Mu. Roh Kudus berbicara dan berkata-kata kepada kami. Bagi Tuhan segala hormat dan pujian. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Beri salam satu dengan yang lain, paling sedikit 3 orang. Katakan saya memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saya senang saudara hadir pagi ini. Mungkin udah lama gak ketemu, beri salam satu dengan yang lainnya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau udah salam-salam satu dengan yang lainnya, beri senyum satu dengan yang lainnya, bikin hidup itu lebih hidup. Amin. Tahu bikin hidup lebih hidup? Ya.
Ini jargon yang udah lama yang kita nggak pernah dengar, tapi saya mengutipnya, walaupun saya bukan pengikutnya, tetapi yang ngucapin ini bilang bikin hidup lebih hidup. Bagaimana hidup kita bisa lebih hidup? Kadang-kadang saudara-saudara ikut Tuhan tuh nggak gampang, ya. Kadang bisnis bisa lemes, pekerjaan bisa loyo, lalu karir juga mandek, mentok dan lain sebagainya. Hidup ini kok begini-gini aja. Ada orang bilang, oh hidup kok begini-gini aja. Kok yang lain kok begitu bagus, tapi hidup saya kok gini-gini aja. Nyaris mentok, kok biasa-biasa aja, gak ada progresnya. Aduh gimana nih Tuhan. Nah saudara-saudara, kemarin kita telah memperingati tentang kebangkitan Yesus. Hari ini kita mau bicara tentang kebangkitan hidup kita. Kalau Yesus yang telah bangkit dari kematian, maka Yesus itulah yang akan membangkitkan semangat hidup saudara, gairah hidup saudara. Saudara jangan biasa-biasa, tetapi luar biasa, amin. Jangan biasa-biasa, tapi luar biasa. Makanya saya bikin tema firman Tuhan, bikin hidup lebih hidup. Saya berharap di kiri kanan saudara setelah dengar khotbah saya, wah hidup saya lebih semangat, lebih berarti, lebih menghargai hidup ini, lebih menghargai orang lagi, lebih menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara hargai waktu yang ada, karena waktu-waktu yang ada adalah waktu yang semakin lama semakin sempit. Minggu yang lalu kita mendengar tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Hari ini kita mendengar satu narasi, satu cerita tentang orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dalam beberapa minggu sebelum dia mati di atas kayu salib. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, ini adalah satu narasi, satu cerita ketika Tuhan mendengar di satu desa yang namanya Betania. Di situ ada murid-murid Tuhan, ada satu keluarga murid Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya mengasihi Tuhan kemungkinan hanya Marta dan Maria. Karena setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian, namanya tidak dicatat. Saya khawatir kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat, apalagi Lazarus itu dibangkitkan dari kematian tetapi tidak tercatat namanya di dalam narasi-narasi, dalam firman Tuhan, dalam cerita-cerita Injil selanjutnya. Karena apa? Lazarus ini adalah jenis anak Tuhan yang hanya menikmati berkat Tuhan saja, yang hanya menikmati yang namanya mujizat, mujizat Tuhan, yang hanya maunya terima mujizat Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan. Berbeda dengan saudaranya itu Marta dan Maria. Saudara, ini akan tercatat di kitab kehidupan. Nanti kita akan ke sana. Saya juga gak mau saudara-saudara udah 12 tahun jadi RT. Kalau satu ketika saya pindah ke surga, tahu-tahu Yesus datang siang ini, kita pindah ke surga, kemungkinan saya bisa menjadi wali kota lah minimal. Yang bilang haleluya itu akan jadi wakil saya nanti. Wakil wali kota. Haleluya. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan. Keluarga ini dan beberapa orang menganggap bahwa kebangkitan Tuhan adalah sesuatu yang hanya isu aja. Saya kadang-kadang kasih tahu sama saudara-saudara, sama teman atau keluarga, ini berita benar, tapi selalu dijawabnya, wah, padahal udah jelas saudara-saudara.
Jangan dibilang hoax, saudara-saudara. Karena sekarang ini ada namanya satu aliran sesat yang namanya Kristen progresif. Sekte ya bukan Kristen. Sekte namanya sekte progresif. Hati-hati, nanti saya mau ajarkan saudara. Karena saya menyampaikan firman Tuhan cepat, karena ada perjamuan, nanti ada seminar dan seterusnya. Kristen progresif itu adalah, saya mau kasih tahu, mau deskripsikan. Tapi ada 3 teologi yang menyesatkan. Kristen progresif itu adalah apa yang ada di Alkitab, apa yang tercatat di Alkitab itu bisa berkembang. Bisa ditafsirkan oleh anak youth pun bisa. Jadi satu kebenaran lalu diungkapkan, lalu menjadi satu ceritanya jadi kesana kesini jadi ngaco. Salah satunya bahwa diselamatkan bukan hanya percaya pada Yesus saja, tapi dengan berbuat baik. Wah, agama lain pun sama, saudara-saudara. Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada banyak narasi yang kelihatannya keliru, saudara-saudara. Jadi kita perlu menanggapi semua sekte-sekte yang ada ya. Jadi sekte namanya adalah Kristen progresif. Progresif itu adalah berkembang, bergerak terus. Jadi mau seenaknya kita aja mau menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan. Ini keliru, saudara-saudara. Jadi jangan dengar ya ajaran ini. Nah, saudara-saudara, ada keluarga, ya mungkin mereka sudah nggak punya ayah dan ibu. Nama keluarga itu 3 orang, Lazarus, Marta, dan Maria. Di sini ada Pak Lazarusnya, ada Ibu Marta. Ibu Maria juga ada di belakang. Nah, ini ada Ibu Marta Ranti, ini ada Pak Lazarus Wagino. Di belakang ada Ibu Agnes Maria. Lengkaplah cerita kita. Karena 3 tokoh ini hadir di tengah-tengah kita, amin. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu tentang isu kebangkitan Yesus itu sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, nggak ditanggapi dengan baik, malah dijadikan seperti hoak atau cerita-cerita omong kosong. Walaupun para imam mengatakan dan bilang kepada Pilatus, tolong jaga nih kuburan ini, tolong dijaga kuburannya. Karena si penyesat ini katanya bilang hari yang ketiga dia mau bangkit. Wah, berarti para imam dan ahli Taurat juga mempercayai bahwa Yesus itu akan bangkit. Tetapi di sisi lain orang menganggap itu biasa-biasa. Thomas terperangkap dengan hidupnya di dalam keraguan-raguan. Thomas itu adalah salah satu murid Tuhan. Thomas itu adalah salah satu rasulnya Yesus yang melakukan penginjilan di luar perbatasan kekaisaran Romawi. Seperti ke Persia atau Iran sekarang atau ke India. Dalam bahasa Aram nama Thomas itu berarti anak kembar. Walaupun dia gak punya kembarannya. Dia disebut anak kembar tapi dia gak punya kembarannya. Nah, biasanya yang kita kenal Thomas itu adalah si peragu. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu kita menanggapi kebangkitan Tuhan, waktu kita menanggapi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau dibangkitkan oleh Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah bangkit dari kematian, engkau pun yang percaya kepada Tuhan, maka engkau pun akan dibangkitkan di hari kemudian atau di akhir zaman. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang pertama utama dan yang sulung. Dan itu adalah pertanda bahwa Tuhan yang telah bangkit juga akan membangkitkan kita dari kematian. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, orang-orang di sekitar Tuhan Yesus, salah satu muridnya yang bernama Thomas, dia bilang, mari kita ikut dia supaya kita juga ikut dibunuh bersama dengan dia. Ini adalah perkataan negatif saudara-saudara. Murid-murid yang lain, mari kita ikut Tuhan. Karena Yesus mengatakan dengan murid-muridnya, mari kita akan pergi ke sana. Wah, orang lain udah santer, ada isu-isu bahwa Yesus itu akan ditangkap, akan dibunuh. Nah, dengan
ancaman-ancaman seperti ini yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, maka murid-muridnya sejujurnya juga takut. Tapi ada juga yang ikut, ada juga yang kepaksa walaupun takut-takut. Dia sembunyikan rasa takut. Tetapi Thomas rupanya adalah seorang murid Tuhan yang jujur. Dia bilang, salah satu dari antara mereka adalah Thomas yang biasa dipanggil si anak kembar atau Didimus. Saat itu ia berkata, mari kita akan ikut dia. Untuk apa? Supaya kita juga ikut dibunuh bersama dengan dia. Ini perkataan negatif. Ini perkataan orang yang punya keraguan-raguan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, jangan ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu maju dan mundur, maju dan mundur, maju dan mundur. Saya sebenarnya punya ilustrasi, ceritanya gini. Ada anak laki-laki dari sejak kecil, mamanya bilang, jangan ke situ. Bisa, jangan ke situ, jangan. Lalu si anak laki-laki itu bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang ragu. Satu ketika dia naik eskalator, dia waktu naik eskalator, begini terus. Karena apa? Ragu. Orang yang ragu adalah orang yang susah untuk berhasil. Mau memulai bisnis ragu. Mau nikah ragu. Gak yakin sama pasangannya. Gak yakin, aduh. Orang tuaku apalagi rumah tangganya, aduh. Rumah tangga orang tua kayak apa? Aku mau nikah. Oh apalagi calon istriku begini, begitu. Mulai ragu saudara-saudara. Padahal semuanya udah ada. Semuanya udah tersedia. Budget semuanya udah tersedia. Calonnya juga oke. Tapi karena ragu. Akhirnya pacarnya pergi saudara-saudara. Pasangannya akan jadikan pasangannya dia pergi. Karena apa? Karena keraguan-raguan. Kalau kita ragu, hidup kita ragu. Ketika murid-murid Tuhan menanggapi tentang keraguan-raguan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, maka dia gak yakin dan percaya. Tuhan katakan, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau tidak percaya? Karena apa? Karena ketika Thomas hidup di dalam keraguan-raguan, maka dia akan menjadi orang yang selalu peragu. Gak yakin, gak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus hidup menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, yang punya keyakinan yang penuh. Saya pernah kasih ilustrasi, saya lupa. Kalau boleh itu ditayangkan tentang pesawat. Ada nggak Lea pesawat? Biasanya dibukanya di WhatsApp ya. Tahu saudara-saudara tentang pesawat? Hah? Pesawat itu ada gambar pesawat, di atasnya ada satu kalimat, di bawahnya ada satu kalimat. Benar nggak? Ingat nggak? Saya ragu nih, saya mau tanya berapa persen nih jemaat yang suka lihat grup atau juga lihat warta. Kalau yang bagus-bagus memotivasi itu, saya suka masukin di grup. Pesawat itu di atasnya tulisan begini. Semua penumpang percaya kepada siapa? Kepada pilot. Pilotnya saudara kenal nggak? Benar? Ini logika loh saudara-saudara, benar. Jadi yang ketawa baru sadar ya sekarang. Saudara yang pernah naik pesawat, kecuali yang belum pernah naik pesawat, naik apa ya? Ya naik bis malam, bis kota atau bis apa. Pokoknya pilot lah, supir ya. Di situ dikatakan bahwa pesawat yang saudara tumpangi itu adalah dinakwadai oleh namanya kapten dari pilot itu. Makanya waktu si Boris apa namanya lagi naik daun, anak Bandung tapi orang Batak, Boris siapa deh? Bukan Boris Becker, Boris apa? Oh iya Boris Bokir. Sudah tahu nggak Bokir itu dari mana istilahnya? Itu singkatan. Makanya si Boris Bokir bilang, kamu saudara apa dengan si Bokir? Enggak, aku mah orang Batak. Aku mah punya anak 4, ayah ibuku punya anak 4, keluarganya Manulang. Tinggal di Sukamulya atau di mana. Bapaknya itu supir angkot. Dari supir angkot jadi punya 5 angkot. Tapi dia bisa kuliahkan anak sampai di Unpar.
Jadi si Boris itu lulusan Unpar. Mau lulus, dia udah tergiur dengan tawaran-tawaran karena stand up komedi dan dia top. Dan sekarang dia udah top sudah. Anak Bandung. Aku mah nggak ngerti bahasa Batak, aku lebih ngerti bahasa Sunda karena dia lahir di Bandung. Dua kakaknya lahir di Sumatera, dia sama kakaknya itu lahir di Bandung. Nyaris kata emaknya bilang, kamu nggak boleh pergi ke Jakarta sebelum selesaikan kuliahmu di Unpar, ambil hukum dia. Hanya selesai sudah. Dan dia boleh sekarang jadi orang hebat saudara-saudara, luar biasa. Ya, kembali kepada pilot. Saudara yang pastilah orang-orang dari perantauan pernah naik pesawat. Saudara tahu kan, pesawat itu dinakodai oleh pilot, tapi nggak dikenal oleh saudara. Saudara kenalnya waktu bilang apa waktu apa? Ingat nggak? Yang terakhir saya tanya siapa yang di sini yang naik pesawat, yang terakhir pilotnya. Padahal waktu mau berangkat diumumin ya, pilot penerbangan ini akan dipimpin oleh seorang kapten. Kapten apa? Oh, Kapten David Frankie Simanjuntak. Nah, contoh gitu kan pilotnya. Tapi belum sekolah waktu itu. Nah, saudara-saudara, bayangkan orang naik pesawat, tapi dia yakin bahwa sang pilot itu bisa membawa penerbangan itu dengan baik dan selamat. Makanya waktu mau sampai itu dikasih tahu dalam waktu sekian menit kita sudah akan sampai ke tujuan. Nah, kan begitu kan. Oh, itu servisnya luar biasa saudara-saudara. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, hidup saudara itu dinakodai oleh Tuhan kita. Amin. Siapa yang menakodai? Siapa yang menjadi pilot hidup saudara? Tuhan kita. Loh, saudara naik pesawat itu yakin sama pilotnya. Tapi kok saudara nggak yakin, saudara ragu. Jangan seperti Thomas yang ragu. Dia ragu hidupnya, dia nggak percaya. Sampai dia mengucapkan, ya biarin sebodoh amat. Ah, ada orang yang bilang gitu. Orang yang ragu saya bilang, sebodoh amat, biarin aja. Sebodoh ting, gimana nanti aja. Lebih baik gitu, kayak Thomas, biarin aja. Kita ikut sama Tuhan Yesus, biar kita juga dibunuh nanti di sana. Karena aku dengar dia akan dibunuh di Yerusalem, biar kita ikut dengan dia, biar kita juga semua dibunuh. Wow, itu adalah pernyataan yang negatif saudara-saudara. Itu pernyataan yang sangat tidak baik, itu adalah keraguan-raguan. Tuhan yang memimpin saudara adalah Tuhan yang saudara kenal. Tetapi pilot yang saudara pernah naiki penerbangan itu adalah pilot yang saudara tidak kenal. Saudara hanya dengar namanya saja, waktu akan mengadakan penerbangan. Saudara kalau penerbangannya cuma 1 jam, 2 jam, saudara pernah melakukan penerbangan minimal 3 jam, terus bisa sampai 5 jam, apalagi katanya ke Eropa itu 12 jam, belum ke Amerika berapa jam, 20 jam lebih, ke Eropa mungkin 12 sampai 15 jam. Saya pernah melakukan itu saudara-saudara. Dan itu namanya pesawatnya pesawat Airbus itu besar. Etihad itu saudara-saudara besar. Besar banget. Saya nggak tahu mungkin dari sana sampai ke sini kali ini. Karena yang tengah itu berapa baris saya lupa itu. Yang tengah itu, wah enak. Ya. 11. Wah itu namanya Airbus saudara-saudara. Wah enak saudara-saudara. Yang enak tuh makannya. Makannya enak. Tapi saudara-saudara karena faktor U, aduh, punggung saya sakit saudara-saudara. Penerbangannya di atas 10 jam. Masih puji Tuhan kalau turun di satu tempat ke tempat yang lain. Ke Singapura, dari Singapura ke Abu Dhabi terus ke Yordan ya. Nah, tapi sudah jujur aja, saya waktu itu sempat terpikir di atas 10 jam. Pesawatnya 3 kali ganti. Berarti 3 orang pilot. Saya nggak kenal sama dia. Tapi yang saya kenal siapa? Tuhan Yesus. Saya jujur takut mati. Iya jujur aja penerbangan. Apalagi kalau dekat-dekat Israel nanti di Basoka sama Hamas, ayo gimana saudara-saudara. Tapi caranya apa? Saya berdoa begini,
Gemetaran Tuhan, saya nggak mau mati ya, karena saya mau napak tilas nih, mau napak tilas nih ke tempat engkau lahir dan engkau dibangkitkan. Jadi saya berdoa jujur, karena apa? Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang bisa diandalkan, dan dia bisa menyelamatkan saya sampai ke tempat tujuan penerbangan saya. Amin. Siapa pilot saudara? Wah, Tuhan Yesus. Baru sadar, baru ingat ya. Jadi saudara jangan hidup menjadi orang yang ragu-ragu. Yang kedua saudara-saudara, jangan kita terperangkap hidup dengan keputusasaan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Siapa yang lebih mengenal dari 3 keluarga ini? 3 anggota keluarga itu. Lazarus, Marta atau Maria? Siapa yang paling dekat semuanya? Maria. Marta pernah ditegur karena oper sibuk. Carmuk, cari muka, masak-masak sampai Tuhan bilang kamu jangan sibuk-sibuk di sini aja, dengerin apa yang aku katakan. Lazarus, ya akhirnya tidak tercatat juga dia kan, saya udah bilang kan tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, dia tidak tercatat. Tapi saudara-saudara, sebenarnya yang dekat dengan Tuhan itulah Maria. Maria itu maaf kata dia mantan PSK, dia pernah dirasuk 7 roh jahat, dan dia bertobat. Ketika dia mendengar ada Yesus yang memberikan pemulihan untuk hidup orang yang berdosa. Lalu ia datang ke rumahnya Lewi dan dia membawa buli-buli narwastu yang wangi sekali. Biasanya seorang gadis itu akan mengumpulkan minyak narwastu yang wangi banget. Jadi minyak narwastu itu kalau besok si gadis itu akan menikah, nanti malam itu minyaknya dipecahkan. Das, dipecahkan. Lalu karena minyaknya wangi, selebar-seleber. Ya kan? Sudah pernah lihat yang saya kasih tentang video, itu videonya gak bagus saudara-saudara. Jadi ada orang yang sedang pujian penyembahan. Jadi ini altar call banyak. Pendetanya ngedoain. Jadi kalau altar call tuh tangannya ngangkat minta doain. Tahu-tahu saudara-saudara maaf kata ada bencong, dia ngangkat tangan, bulu keteknya kelihatan dan baunya luar biasa. Bukan numpang tangan langsung buak ke belakang, mabok dia. Itu cerita yang udah lama, kalau saya lihat saya suka ketawa sendiri saudara-saudara. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Maria itu bukannya menyambut Tuhan. Saya yakin Maria itu kesel, Maria itu kecewa, Maria itu putus asa karena udah dikasih kabar kepada Tuhan bahwa Lazarus itu udah sakit dan sakitnya parah. Kenapa Tuhan harus menunda beberapa hari untuk tidak segera ke Betani? Coba kalau saudara minta tolong sama saya, Pak, suami saya, istri saya, anak saya atau orang tua saya sakit Pak di rumah sakit. Berarti apa? Saya harus turun tangan. Saya harus kunjungan. Ya. Kunjungannya ke siapa aja yang sakit. Yang punya maupun yang gak punya harus dikunjungi saudara-saudara. Tapi ada tim perkunjungan. Tapi kalau orang yang udah mau meninggal, dulu ada jemaat udah meninggal sekarang 2 kali. Kebetulan yang manggil saya itu anaknya yang perempuan, anak gadis lah dua-duanya. Yang satu ke Bunut, yang satu ke Paramarta. Jadi ke Bunut itu saya datang 11:30. Ayahnya itu udah di ruang ICU udah ngorok. Tahu saudara ngorok? Itu bahaya. Kalau udah ngorok itu berarti udah stroke. Saudara pernah dengar orang ngorok? Pernah dengar ngorok saya nggak di kantor? Nah itu orang yang kena stroke itu
ngoroknya kayak orang tidur. Tapi stabil. Kayak mental masinis itu, mental apa? Kereta. Syusha, 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 syusha. Terus bunyi apa peluitnya? Duit, duit, duit. Syusha, syusha hidup, syusha hidup. Duit dong, duit. Nah itu mental lokomotif saudara-saudara. Jadi waktu saya datang ke situ ngorok bener, stabil tabinya. Saya ditemenin sama anak gadisnya, saudara-saudara, sekarang udah nikah. Tapi nggak tahu, kayaknya nggak ada yang hadir. Yang kedua, saya juga didatengin sama anak gadis. Om, pacarku di Paramarta jam 1 malam. Masa saya jam 1 malam waktu itu belum punya mobil, ngebonceng anak gadis. Bayangin coba. Jam 1 loh saya ngebonceng anak gadis. Jemaat di sini pergi kemana? Ke Paramarta. Di Paramarta saya nungguin dia. Karena pacarnya meninggal. Mau nikah loh saudara-saudara. Cincin kawinnya di saya dititipin. Nah, saudara, Maria kecewa. Maria putus asa. Hidupnya udah putus asa. Jangan hidup kita menjadi orang yang putus asa. Yesus tuh menunda. Karena Tuhan katakan penyakit ini tidak membawa kematian tetapi akan membawa kemuliaan. Memang benar. Karena dia tidak mati. Dia walaupun mati, walaupun udah hari yang keempat dia mati, tapi Tuhan membangkitkan dia. Jadi Maria itu dia betul-betul kecewa. Biarin terserah, mungkin agak ngamak saudara-saudara. Harusnya orang yang dekat itu yang menyambut Tuhan Yesus. Jadi ngasih tahu, Maria, kata Marta, tuh Tuhan Yesus sudah datang ke kampung kita, ke Betania, ayo kita sambut. Maria bilang, terserah kamu sana. Udah kecewa saudara-saudara. Udah kecewa, udah putus asa. Nah, kita anak Tuhan jangan hidup di dalam keputusasaan. Bahaya orang yang putus asa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang segagah atau secantik apapun, sesehat apapun, ketika dia tertimpa dengan beban hidup, lalu dia mulai gak ada semangat hidup, gak mau makan, akhirnya mati. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Tapi orang yang udah kena sakit kanker, udah terbaring, tapi dia punya semangat hidup, dia bangkit lagi dan dia hidup pun panjang umurnya. Tapi orang yang gagah, yang cantik, yang kegiatannya super sibuk, tapi ketika dia kena beban hidupnya, dia putus asa dan dia terpuruk dan dia mati muda. Saya sering saudara-saudara menyaksikan, melihat orang-orang yang seperti itu. Dan kita gak boleh terperangkap dengan keadaan ini. Wah, ini AC-nya nyaman, saudara-saudara, orang bisa tidur ini. Sudah tahu, slide yang berikutnya, proses pembusukan mayat. Ini ceritanya tentang Lazarus, saudara-saudara. Pada zaman dulu belum ada formalin atau ruang es. Sehingga orang yang mati dalam 4 jam tubuhnya akan menjadi kaku, rigor mortis namanya. Darah menjadi kental, lalu setelah 24 jam maka mikroba dan bakteria mulai bekerja serta proses pembusukan atas tubuh terjadi. Dalam waktu 48 jam, berarti berapa jam tuh? 1 hari ya? 2 hari ya? Dalam waktu 48 jam mulai dan ada bau belerang. Jadi mayat itu bau belerang saudara-saudara. Dan setelah 4 hari maka keadaan semakin parah dan tubuhnya sudah membusuk. Pada waktu itu mereka beranggapan kalau orang sudah mati 4 hari maka nyawanya sudah tidak bisa lagi kembali. Itu kata orang Yahudi. Makanya dalam budaya kita dikatakan, jangan ngomongin yang mati. Jangan ngomongin, jangan ini itu. Kenapa? Karena menurut budaya tertentu, suku-suku tertentu, orang yang meninggal itu masih ada keliling-keliling.
masih ada di rumahnya, masih nemenin anaknya. Bapaknya meninggal, dia nemenin anaknya. Makanya ada bilang hari yang ketiga, hari yang ketujuh harus siap sesajen. Satu ketika nenek saya itu kasih sesajen ke opah saya yang udah meninggal. Lalu karena saya masih nakal, jadi ada di satu ruangan kamar kecil. Sesajennya itu dari ditampa itu ada semua daging segala macam, ada ayam apa. Lalu saya cobain. Karena saya nggak tahu, cobain enak, tapi kok dingin. Lalu saya dikasih tahu, oh kamu makan itu ya? Iya. Nggak ada rasa kan, dingin kan? Iya. Saya dibodoh-bodohin, benar juga. Sudah kalau namanya makanan nggak dipanasin ya dingin. Apalagi 24 jam, oh benar dibodoh-bodohin saya sama nenek saya. Katanya apa? Nikmatnya udah diambil sama roh yang gentayangan. Jadi kamu jangan ngomong-ngomong ya. Mungkin opung dori kita masih ada keliling-keliling. Dia mau makan, mungkin dia perlu kopi. Apalagi kalau di Paramarta itu, minta rokok dia. Nah rokoknya apa? Rokok Jisamsu. Udah rokoknya Jisamsu, diisap lah sama cucunya itu. Gitu. Iya sudah di Paramarta sudah pernah lihat yang nangis-nangis, tim penangis-penangis. Dalam budaya Sumatera juga dan nangis-nangis kan. Nah dalam budaya Yahudi juga ada yang nangis-nangis. Sang peratap itu. Jadi saudara-saudara hati-hati. Katanya 4 hari itu belum pergi mayatnya. Nah ini kata orang Yahudi bilang. Yang ketiga, tadi Didimus atau Thomas, yang kedua adalah Marta, yang kedua adalah Maria, yang ketiga adalah Marta yang terperangkap di dalam kekecewaan. Marta bilang begini, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara perlu bawahi kata sekiranya. Kalau kamu rawat mama kamu, mama gak akan mati. Anak kita gak akan mati. Kamu sih pergi kemana-mana, tinggalin anak, tinggalin istri. Tuh anak mati. Coba aja kalau kamu di rumah, sekiranya. Sekiranya itu kalau kan. Coba kalau. Nah itu adalah bentuk kekecewaan saudara. Coba aja. Kalau begini gak akan seperti itu. Wah saudara-saudara, Marta kecewa. Tapi kalau Ibu Marta ini mah sabar. Saya lihat kena naik kereta ya. Jalan-jalan sendirian ya. Haleluya. Jadi Marta ini kecewa saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada, saudaraku pasti tidak akan mati. Artinya Lazarus sudah mati. Jadi Marta mulai nuduh, mulai ngejudge Tuhan Yesus. Sekiranya, coba aja Tuhan. Kenapa engkau tuh harus nunggu beberapa hari? Kalau udah denger ceritanya, kalau udah tahu kabarnya, cepet dong segera datang. Waduh, ini ceritanya mau ngatur Tuhan saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Thomas, Marta dan Maria itulah gambaran hidup kita. Seringkali kita kecewa, seringkali kita putus asa, ya seringkali kita ragu dalam hidup ini. Jangan 3 hal ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Jadi jemaat yang ragu-ragu. Mau bisnis gak berhasil aja. Kamu mah ragu sih Pak. Si papi itu gimana, si bapak ini gimana. Jangan ragu-ragu, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kalau bicara ragu-ragu, waktu kita membangun rumah Tuhan ini, kita ragu jujur aja. Secara manusia kita ragu. Tapi jangan ragukan Tuhan. Karena dia yang memiliki rumah ini. Bukan saya, bukan kita, tapi ini rumah kita bersama, rumah Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan kecewa, jangan putus asa. Hadapi hidup ini dengan satu kepastian. Walaupun saudara pernah berangkat penerbangan, saudara kena pilotnya. Tetapi hidup saudara ada pilotnya. Ada yang menjaga, ada yang mengarahkan hidup saudara itu Tuhan Yesus. Arahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, yang kedua Tuhan itu mau kita bangkit. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara kalau bicara tentang Yesus bicara tentang akulah kebangkitan dan hidup,
Jangan bicara tentang konteks dekat saat itu saja. Jangan waktu Yesus setelah mati dan bangkit. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes sebelum dia mati di atas kayu salib. Tetapi dia memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada dua kebenaran saudara-saudara. Yang pertama, ada tiga. Yang pertama bahwa Tuhan itu adalah kebangkitan. Dan dia ada yang hidup, dia bangkit dan dia hidup. Yang kedua, walaupun ada orang yang udah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah kebangkitan. Yang ketiga, setiap orang yang masih hidup seperti saudara dan saya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tiga kebenaran ini harus saudara renungkan bersama-sama. Bahwa kita satu ketika kalau kita mati dipanggil Tuhan, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mati tetapi kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ketika di dalam 1 Tesalonika firman Tuhan mengatakan, maka sangkakala Allah berbunyi dan Yesus Tuhan, dia turun dari surga dan menjemput kita. Itu adalah tentang kedatangan Tuhan. Tuhan sudah menjamin sebelum dia mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit dari kematian, dia sudah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Sebelum masuk penderitaan, Yesus sudah bicara ini kepada orang banyak, saudara-saudara. Jadi artinya kalau kita mau katakan hari ini, bahwa Tuhan yang telah bangkit 2000 tahun yang lalu, kabar sukacita kepada kita. Saudara jangan menjadi orang yang ragu, saudara jangan menjadi orang yang kecewa, saudara jangan menjadi orang yang putus asa. Tetapi Tuhan mau kita bangkit. Makanya ada pujian mengatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Ya. Maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Saudara-saudara, saya nggak tahu nih khotbahnya mau dipotong bagi dua, masih lama nih kayaknya. Kita lihat latar belakang kitab Yesaya, saudara-saudara. Saya akan bacakan saja ya. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai, terbalik ya, 3 sampai 13. Merupakan khotbah penghiburan bagi umat Israel yang dibuang ke Babel. Jadi orang Israel itu terbelah dua, Israel utara, Israel selatan. Israel yang atas itu yang 10 suku disebut sebagai Israel. Tapi 2 suku yang di bawah, yang di selatan itu disebut sebagai kerajaan Yehuda. Itulah yang asli. Yang 12 itu sudah pergi kemana-mana. Ada yang ke Tiongkokatan juga, ada yang pergi ke Tanah Batak. Ada yang pergi ke ke India. Jadi yang 12 itu diaspora, diserahkan sama Tuhan. Tapi yang asli itu adalah yang selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Makanya sekarang orang-orang Israel itu bilang sesuai dengan kitab Yesaya, aku memanggil engkau anakku dari utara, timur, barat, selatan. Artinya Tuhan itu sedang memanggil umatnya yang terserak di mana-mana untuk pulang ke Israel. Jadi nanti saudara dites DNA, kalau saudara, oh ada darah ini, ada darah China sama darah Yahudi, oh boleh pergi ke Israel, dikasih itu apartemen, benar jujur saudara-saudara, dikasih tempat tinggal, karena mereka mau agar orang-orang yang terserak di luar itu kembali untuk tinggal. Jadi pada tahun 598 dan 582 sebelum Masehi ya, sebelum kedatangan Tuhan, artinya kalau sampai sekarang itu kira-kira 2500 tahun yang lalu, 500 sekian sampai 0 sekian itu adalah sebelum Masehi, dan setelah Masehi, kemarin saya cerita tentang Masehi, kelahiran Yesus sampai sekarang 2024 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu bangsa Israel itu mengalami kekecewaan, keputusasaan yang sangat mendalam, karena Tuhan yang mereka imani katanya telah kalah, telah mati, nggak ada taringnya, nggak ada kuasanya. Makanya katanya, wah Tuhan yang berkuasa kok gak lama, dewa-dewa Baal, dewa-dewa Babel. Nah mereka akhirnya kecewa saudara-saudara. Nah katanya
dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa ada 4.600 orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Yehuda loh, bukan Israel ya. Kalau Israel itu dibuangnya ke Asyur. Kemungkinan yang dihitung hanyalah kaum pria, karena itu mungkin jumlah umat Tuhan yang di pembuangan di Babel mencapai sekitar 15 sampai 20 ribu orang. Babel berpusat di Tigris dan di Efrat yang kini disebut Irak. Nah, lalu di sana mereka dibuang, lalu mereka harus kerja paksa. Rutinitas kerja paksa sama seperti waktu bangsa Israel berada di tanah tanah Mesir. Saudara harus melihat, menonton film tentang testament Musa, film Musa yang baru. Saudara harus lihat ya, karena apalagi saudara yang suka belajar Alkitab, ada pengetahuan-pengetahuan karena para teolog itu menyampaikan pandangan-pandangan. Jadi saudara nanti pulang dari sini ya, sembari makan saudara nonton film Musa yang baru, Nah, saudara-saudara, karena bangsa Israel itu dengan rutinitas seperti itu, kerja seperti itu, lalu terpuruk, lalu putus asa, kecewa dan sebagainya. Lalu klimaksnya dari kekecewaan dan keputusasaan itu pecah ketika mereka mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Ekspresi kekecewaan dan keputusasaan itu terlihat jelas dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27, yakni dengan mengatakan demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah ekspresi orang-orang yang kecewa, yang putus asa. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Waduh, ngomong tentang hak saudara-saudara. Kewajibannya apa kepada Tuhan? Kalau kita tanya, Tuhan hakku mana? Mana hakku? Kalau Tuhan bilang apa? Kewajibanmu apa? Kewajibanmu hanya ibadah aja. Tuhan hanya minta agar mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Cuma 1,5 jam sampai 2 jam serahkan hidup kepada Tuhan. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kenapa sampai umat Tuhan nanya, hakku tidak diperhatikan? Wah, kalau ini kita kupas sangat dalam saudara-saudara. Kita sangat egois di hadapan Tuhan. Kita seringkali nuntut sama Tuhan, Tuhan mana hakku? Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Artinya apa? Kita tidak dipedulikan oleh Tuhan. Kita sudah tidak dikasih oleh Tuhan. Dan kita itu punya hak yang gak diperhatikan sama Tuhan. Loh, kalau Tuhan bilang, apa kewajibanmu? Kewajibanmu adalah ibadah. Kewajibanmu melayani. Kewajibanmu adalah mendukung pekerjaan Tuhan. Mana? Apa sudah dilakukan atau belum? Belum. Saudara-saudara, jangan bicara tentang hak, kewajiban kita apa kepada Tuhan. Nah, dalam situasi seperti ini saudara-saudara, sebenarnya mereka dibuang oleh Tuhan karena apa? Ketidaksetiaan mereka, karena hati yang mendua dan mengkhianati Tuhan. Karena mereka mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa Baal. Akhirnya dalam Yesaya 40 ayat 27 dikatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Nah, ini adalah jawaban dari Tuhan. Tadi umat Tuhan yang komplain, yang ngeluh tentang haknya. Walaupun mereka dalam keadaan kecewa, putus asa. Lalu Tuhan katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Uli yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah jawaban Tuhan. Tuhan gak pernah lelah. Tuhan gak pernah putus asa untuk merawat kita, untuk mencari kita yang terhilang. Dia mengasihi kita sampai dia mati di atas kayu salib. Ada satu kesaksian seorang yang bernama Viktor Frank. Saya akan bacakan saudara-saudara. Viktor Frank adalah seorang psikiater berkebangsaan Yahudi. Sewaktu ditawan di kamp maut Nazi di Jerman, termasuk di Auschwitz, ia menderita siksaan tak terbayangkan dan terbilang banyaknya penghinaan. Kedua orang tuanya
saudaranya laki-laki dan istrinya meninggal di dalam camp. Frank tidak pernah tahu apa yang ajalnya akan berakhir dengan di kamar gas. Atau apakah ia akan berada di antara yang selamat dan terpaksa menguburkan abu mereka yang mati di kamar oven. Jadi dulu itu oven itu gede banget, mungkin ovennya lebih gede dari ini. Bukan oven kue saudara-saudara, oven manusia. Jadi kalau saudara nanti lihat di Google cari camp konsentrasi Auschwitz, nah itu salah satunya lah. Jadi ada kamar open itu, yang di open itu adalah manusia-manusia orang-orang Yahudi yang mati di open saudara-saudara. Nah kita lanjutkan ya. Suatu hari sendiri dan dalam keadaan telanjang dia sebuah kamar tawanan. Frank menyadari akan apa yang di belakangnya disebut sebagai rahasia kekuatan Allah. Ini karena saya ngutip ya. Saat itu hampir setiap hari Frank dimasukkan dalam kamar gelap ketika akhirnya terbiasa dengan siksaan seperti itu, terbiasa dengan kamar gelap itu. Justru ia merasa mendengar kesempatan saat teduh dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang biasa dia ingat. Berdoa, menyembah dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Akhirnya ia tidak merasa takut lagi. Wah, luar biasa. Dari siksaan, dari hidup yang penuh dengan putus asaan, dia terbiasa tidur, makan di tempat yang gelap, terbiasa untuk lapar, saudara-saudara. Kebangkitan hidup dari Viktor Frank. Setelah melewati masa-masa sulit, Frank akhirnya berhasil meraih impiannya. Ia terkenal sebagai psikiater yang membantu orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan. Mengajar sebagai dosen di Harvard, bayangkan di Harvard loh. Southern Methodist Universitas di Dallas juga, dan banyak universitas terkenal yang lainnya di Amerika. Juga menerima penghargaan bergengsi dan memberi kontribusi yang penting untuk gereja Tuhan dan dunia psikiater. Wah, luar biasa. Ini orangnya saudara-saudara. Ya, Viktor Frank. Dia terluput dari kematian, dari aniaya, dari open gas, ya, dari pembunuhan massal. Bayangkan tubuhnya kayak begitu tuh, udah gak makan saudara-saudara. Tapi dia bangkit. Dia gak mau kalah dengan keadaan. Dia mau menang dalam segala hal. Jadi apa upah kita mengikut Tuhan? Ketika saudara mengalami pergumulan masa persoalan, apa upah kita? Firman Tuhan mengatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus, bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wah, saudara mau gak dapat bonus kayak ini? Dapat reward dari Tuhan? Mau gak? Dengan cepat saja, ini poin yang ketiga, yang terakhir. Tapi isinya 6. Poin 3 isinya 6. Jadi saya mau baca aja saudara-saudara. Sebenarnya saya mau cut, tapi saya berdosa di hadapan Tuhan. Karena persiapan 2-3 hari, masa di-cut dibagi 2. Nah, yang ketiga adalah kita lebih dari penang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Udah cantik, udah ganteng, kamu lebih dari pemenang. Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kata deskripsi dari kebangkitan itu adalah anastasis. Jadi kalau ada anak Tuhan yang namanya Anastasia, itu artinya bangkit. Arti bangkit itu macam-macam. Kebangkitan dari kematian, dari kursi, ya, kursi yang sudah dudukin itu. Nah, ketika saya mau kasih unjuk contohnya, coba Esther kamu berdiri. Nah, udah jangan ke sini, berdiri aja. Nah, ini namanya Anastasia, bukan Esther. Anastasia artinya dari duduk dia berdiri, itu namanya Anastasia, artinya seperti itu. Jadi juga ada kebangkitan Yesus dari kematian, kebangkitan orang di akhir zaman. Jadi ada 4 pengertian Anastasia sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan,
satu ketika saya mau kasih tunjuk aja. Jadi apa yang jadi upah kita nanti di kerajaan surga? Ya, saya mau nanti saudara akan baca. Oke, mulai dari Eki. Yang pertama, ya apa itu? Terus. Ya, ini upah yang akan kita dapat kalau kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang tabah, taat kepada Tuhan. Ada 6. Ya, berdiri Ki. Yang ke-1 baca semuanya. Tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Jadi saya mau kasih tahu, kasih reward nih. Ada 6 upah yang akan saudara dapat kalau nanti saudara setia untuk ikut Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Ada 6 rewardnya. Ada upahnya, ada 6. Nanti di surga, jangan sekarang. Ya, jangan minta sekarang berarti kita mau mati semua, jangan. Yang pertama, barang siapa menang. Semuanya ayatnya diawali dengan kata barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, jadi akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia. Sekarang mahasiswa Papua salah satunya tolong baca. Yang kedua, silakan yang suara yang paling keras, tahu kan kalian siapa yang suara yang paling keras? Siapa? Ya kamu, berdiri, yang keras. Baca nggak? Bukan pekerjaanmu, pekerjaanku. Terbalik gitu. Jadi ini hebat nih. Saya senang, saya dapat ayat ini senang. Karena ini adalah upah buat saya. Melakukan pekerjaanku. Arti apa? Orang yang melayani Tuhan. Tapi jangan senang dulu saudara-saudara. Ada buntutnya. Sampai kesudahannya. Kalau melayani Tuhan cuma 1/4, setengah hati, nggak full. Aduh mohon maaf saudara-saudara, nggak akan dikasih otoritas sama Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, yang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Jadi kalau melayani Tuhan jangan sepotong-sepotong. Nanti senjata karunia yang saudara punya diambil sama Tuhan, kasih ke orang lain. Jadi kalau melayani Tuhan jangan sepotong-sepotong, jangan setengah hati, jangan maju mundur atau panas dingin. Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, aku akan memuntahkan engkau. Oke, yang berikutnya Pak Taripar, yang ketiga, yang keras. Ya haleluya, tidak akan menderita. Gak ada kematian di sana. Yang adalah bahagia, sukacita. Ya, gak usah saudara beli pulsa, gak usah. Gak usah pakai saudara pakai wifi, gak usah. Semuanya tersedia karena saudara adalah orang yang menang. Baik, yang berikutnya siapa ini? Silakan. Bagian belakang, Pak Philip. Bagian 4, cepat. Ya, itu dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Tuhan akan kasih kita makan. Kalau di rumah, kalau di dunia ini yang kasih makan kita adalah ayah ibu kita, orang tua kita. Tapi kalau di surga, saudara nggak perlu punya freezer, nggak perlu beli kulkas, saudara dikasih makan sama Tuhan. Amin. Yang kelima, Pak Siombing silahkan. Ya, ada 3
bagi saudara yang menang. Pertama dikasih pakaian putih. Bukan sorban, bukan kain kafan, bukan. Kain kafan itu buat orang yang mati, saudara-saudara. Ya, pakaian putih itu tandanya saudara orang yang suci. Sekarang banyak orang-orang yang pakai baju putih karena menganggap bahwa dia adalah orang suci. Tapi sekarang ada orang suci yang ngakunya orang suci akhir zaman. Itu penyesat saudara-saudara. Orang suci pakai baju putih, tetapi orang sucinya di akhir zaman. Kapan akhir zamannya, sampai kapan? Pertanyaannya sekarang seperti itu saudara-saudara. Jadi banyak orang yang pada pakaian putih. Sampai orang yang terdakwa pun di penjara atau di depan pengadilan pakai baju apa? Putih. Nggak ada orang yang nggak pakai baju putih. Udah pakai baju putih, pakai topi putih. Ya kan, pakai apa lagi? Wah, segala macam lah. Lalu kalau saudara menang, saudara tidak akan dihapus namanya. Siapa di sini yang namanya dihapus dari ahli waris? Siapa? Jangan takut, baca ayat ini di depan keluarga saudara yang merebut warisan saudara. Sebut, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah itu, ya jangan takut saudara-saudara, warisan gak ada, tapi kita punya warisan di surga. Yang ketiga, aku akan mengakui namanya. Kalau saudara keluar gak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati-hati nanti kalau saudara ke surga, saudara gak diakui namanya. Tuhan, ini saya. Satu ketika, suami istri, suaminya udah malas ke gereja, istrinya sibuk ke gereja. Wah, acara komsel, kelompok sel. Jadi kemana-mana suaminya yang nganterin. Oh, ikut kaum wanita dianterin, ikut seminar dianterin, kemana-mana dianterin. Ke gereja, ke kota-kota, di mana dia ikut seminar dianterin. Istrinya dianterin terus, tapi suaminya gak pernah ikut. Satu ketika dua-duanya meninggal. Lalu ada malaikat di depan, di pintu gerbang. Nah, lalu dipanggil. Istrinya namanya Maimunah, maju. Namanya Maimunah, saudara-saudara. Bosnya Hagai itu Maimunah, saudara-saudara. Pimpinan saya itu Maimunah namanya. Itu Hagai Institute ya. Ayo Ibu Maimunah, ikut. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Lalu si suami bilang, Bapak malaikat, saya dulu, saya kan imam keluarga. Oh ya, kamu sini dulu, saya mau tanya dulu sini. Ya, siap, saya siap masuk surga, saya siap menerima keselamatan itu. Saya mau siap ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu malaikat bilang, aku mau tanya sama kamu. Hei, kamu lagi di dunia, kamu pernah injak gereja enggak? Enggak. Jadi apa? Saya nganter ke sanksi. Ya udah, kamu nganter sampai sini, pulang lagi kamu ke sana. Jangan masuk surga. Karena nganter melulu. Suaminya nganter terus. Tapi di sini suami-suami nganterin anak dan istrinya sampai ke gereja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, 6 yang akan saudara dapatkan. Saya mau tanya, ini jamnya bener gak ini? Ngaco gak? Enggak, berarti saya dapat kekurangan 2 menit lagi. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah pergi. Artinya Tuhan ingin supaya kita melepaskan semua kain-kain kekecewaan, kain-kain keputusasaan, kain-kain keraguan, kain-kain mungkin ada kain-kain yang mengikat, membelenggu saudara. Sama seperti kain-kain itu membelenggu Lazarus dari kematian. Tetapi Tuhan katakan, hei Lazarus keluar. Aku membangkitkan engkau. Dan Tuhan mengatakan, lepaskanlah semua kain-kain itu. Mungkin itulah kain kekecewaan, keputusasaan. Atau mungkin kesombongan kita, atau mungkin kekecewaan kita. Atau mungkin juga keputusasaan kita. Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yesus mau memulihkan 3 hal. Masa lalu kita yang hancur. Lalu yang kedua memberi makna hidup sekarang ini. Makanya saudara harus bangkit. Yang kedua menyediakan pengharapan hidup untuk masa depan kita di dalam kekekalan. Puji Tuhan. Dan saya mau kasih tunjuk nih wajah Yesus yang paling ganteng di dunia. Haleluya, tim musik bisa maju ke depan. Kita mau naikkan pujian. Bersamamu ya Tuhan. Kita mau bangkit berdiri saudara-saudara.
Saudara, mari kita bangkit dari kelesuan, dari keputusasaan, dari kekecewaan, dari keraguan-raguan hidup kita. Semangat saudara-saudara, amin, haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di setiap musim hidupku, kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Selalu kulihat langkahku. Katakan bersamamu Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku katakan bersamamu. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Lebih sungguh-sungguh katakan bersamamu Tuhan. Oh, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, aku menang bersama ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. Haleluya, haleluya. Mungkin di samping kiri kanan saudara adalah pasangan saudara, anak, suami, atau orang tua saudara. Mari kita bergandengan tangan. Katakan bersamamu Tuhan, aku menang. Haleluya, haleluya. Saudara, jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan gentar, jangan kecewa, jangan putus asa. Majulah bersama dengan Tuhan. Dia adalah pilot hidup kita. Bersamamu Tuhan, aku menang. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. 2 orang, 3 orang bersehati berdoa.
Katakan, Tuhan, kami mampu, kami bisa, kami kuat, kami berani menghadapi hidup ini. Mulai berdoa bersama dengan keluarga, dengan pasanganmu. Nanti Mas Antoni akan maju ke depan berdoa untuk sidang jemaat dan untuk perjamuan kudus. Bapak, kami tahu bahwa kekuatan kami terbatas sebagai manusia. Kadangkala di dalam setiap kehidupan kami, hati kami teracuni oleh karena kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan. Keraguan-raguan itu ada di dalam hati kami berkaitan tentang hidup kami, berkaitan tentang masa depan kami, pekerjaan kami, dan dalam setiap apapun dalam kehidupan kami. Tetapi pagi ini kami tahu bahwa kami punya satu pengharapan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Kami tahu kami tidak akan pernah menjalani segala sesuatu dalam hidup kami sendirian, karena kami percaya Engkau Allah yang Immanuel di dalam setiap hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami akan bisa melewati segala hal. Walaupun mungkin badai itu tidak akan mereda, walaupun mungkin jalan kami tidak akan rata, tetapi penyertaan-Mu itu cukup lebih daripada apapun jua dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau berkata bahwa bersama-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau akan singkirkan setiap keraguan-raguan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah dalam hidup kami, iman kami boleh bangkit. Sebagaimana kami yakin bahwa di dalam setiap perjamuan juga Tuhan, ketika kami menerima roti dan juga kami menerima anggur, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada tetap sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, sehingga di dalam setiap perayaan perjamuan kudus ini kami mengingat betapa besarnya kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau yang memberikan nyawa-Mu sebagai ganti dosa kami semua di tempat ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan Tuhan. Engkau akan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami dari setiap pelanggaran kami. Jika kami bersalah terhadap sesama kami, Tuhan ampuni kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu, haleluya. Fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
seperti yang kau ingini. Saudara yang telah menerima perjamuan kudus ini, mari kita bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggal cara hidup kami yang lama Tuhan. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Penyerahan Tuhan. hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, telah mati. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat keselamatanmu, buat kasih-Mu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersamamu, aku bersamamu.
Bapa dalam surga, dengan yakin dan percaya bersama-Mu Tuhan, kami menang, kami kuat, kami mampu. Tuhan berkati kami yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mari beribadah bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Ibadah kami setiap hari Minggu diadakan 2 kali. Yang pertama di dalam ibadah pagi, tepatnya jam 8 sampai dengan selesai. Dan kemudian yang kedua jam 5 sore sampai dengan selesai. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga mau mengingatkan bahwa selesai ibadah kita akan ada seminar. Jadi kami berharap meminta kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap tinggal di gereja. Kita akan mengikuti seminar sebentar lagi. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada info yang menyusul bahwa selesai ibadah kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dan kemudian seminar bahwa seminarnya diundur lagi Bapak Ibu Saudara ya, kita reschedule lagi ya. Oke, jadi selesai ibadah Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke rumah masing-masing, bisa berfellowship bersama-sama. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di mana Tuhan tempatkan gereja kita, di situ kita harus punya dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara kita sudah menyaksikan bahwa dari gereja sudah melaksanakan pelayanan diakonia atau aksi penyaluran sembako. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa semoga itu akan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ada dokumentasinya bahwa gereja kita juga ikut memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kemarin juga dari gereja kita memberikan parcel Bapak Ibu Saudara, parcel lebaran lebih tepatnya kepada tukang parkir, kepada Pak Lurah, kepada Ibu Lurah, kepada tukang sampah. Bapak Ibu Saudara, kita memberkati mereka juga, dan mereka juga diberkati dengan apa yang sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus memberkati gereja sehingga kita akan terus memberkati banyak orang lagi Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan memberikan masih ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan, di sini ada laporan sementara penggalangan dana untuk pembelian mikrofon dan juga mic drum gereja. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini, kita sudah terkumpul kurang lebih 7.400.000 dan kita masih ada beberapa kekurangannya. Mari kita mau terus doakan Bapak Ibu Saudara, dan kita mau terus dukung agar supaya kita dengan cepat kita punya mic yang baru Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Bapak Ibu Saudara lihat dan Bapak Ibu Saudara dengar, mic kita ya sudah minta dipensiunkan Bapak Ibu Saudara. Makanya mari kita tetap dukung di dalam doa, terus di dalam dana untuk pembelian mic kita di gereja ini Bapak Ibu Saudara. Oke, saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, berilah dan akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan berlimpah, dan yang akan dituangkan ke pangkuanmu. Karena dengan ukuran yang sama yang kamu gunakan untuk mengukur, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapak, kami akan memberi untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Ada di antara kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada di antara kami akan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pembelian mikrofon. Tuhan, Engkau akan berkati dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Segala yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami
Kami mau belajar seperti firman-Mu katakan bahwa kami akan memberi dengan sukacita, kami akan memberi dengan kerelaan. Sebab ketika kami melakukan hal tersebut Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dan kasih Tuhan melingkupi kita semua. Hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Mengangkatku. Oh, tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih. Saudara bisa duduk dulu cuma 2 menit saja. Jadi setelah saya selesai khotbah, saya kan nggak boleh pegang handphone ya. Jadi waktu saya buka rupanya ada foto. Fotonya ini adalah mobilnya mogok, trouble karena macet, kepanasan, mobilnya trouble kali ini. Nanti saya taruh di grup ya. Jadi mohon maaf Bapak, kita trouble mobilnya gara-gara macet. Mohon maaf kayaknya di reschedule lagi Bapak. Jadi saya nanti minta pendapat Bapak Ibu, kalau memang nggak perlu udah aja kita bilang nggak usah aja ya. Kita nggak marah sih, cuma udah 2 kali saya jujur malu, mohon maaf kepada Bapak Ibu. Jadi tadi saya udah minta tolong Pak Johan, Eki untuk siapkan, Pak Johan untuk sambut di bawah, Eki untuk siapkan meja. Terus tadi Pak Johan bilang, Pak tamunya mana? Oh Pak Johan nggak pegang handphone. Di handphone saya lihat orang lagi nungging, lagi betulin itu kap mobil ya. Jadi rupanya mungkin mobilnya kasihan, kepanasan, ngeheng saudara-saudara, mogok. Jadi nggak nyampe ke sini. Jadi itu saja saya sampaikan, mohon maaf ya, bukan maunya saya. Jadi waktu saya buka handphone, wah begini saya harus kasih kode amanin Kanensi nih, wah rupanya kita nggak jadi ya. Langsung pulang saja ya, Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyatakan segala puji, hormat dan juga syukur. Haleluya Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur. Ku naikkan padamu, amin Tuhan. Karena cintamu yang tiada segala
Haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Kami telah diberkati Tuhan, kami telah bersekutu, kami saling menguatkan, mendukung, menghormati, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Waktu kami pulang, Tuhan melindungi dan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Tuhan memberkati kami untuk ibadah-ibadah yang akan datang, pertemuan-pertemuan care yang akan datang, Tuhan akan memberkati kami. Segala kehidupan kami diberkati Tuhan, keluarga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Apa yang dilakukan oleh kami diberkati Tuhan, rencana-rencana hidup kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami mengucap syukur. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus. Kekuatan, penghiburan dan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.